Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin syarif. Iqra'ul Qur'an wa innahu sayati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa insyaallah minal 'amilin asy-syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya bagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam satu majelis yang insyaallah sangat dimuliakan. Karena di dalamnya kita bertekad untuk lebih tahu tentang agama ini untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Tentu kita berharap mudah-mudahan majelis-majelis semacam seperti ini semakin banyak di mana-mana dan menjadi salah satu penyebab terbukanya pintu-pintu rahmat Allah yang akan menghantarkan kita semua termasuk orang yang berbahagiakan oleh Allah dengan kebahagiaan di hakiki dunia dan akhirat. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan siapapun yang dalam hatinya selalu penuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnah. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin sampaikan sedikit tentang syukur. Karena syukur ini selalu diajarkan oleh orang siapapun yang berbicara, itu selalu mengucapkan syukur. Karena syukur ini memang sesuatu yang gampang diajarkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Karena sulitnya barangkali kenapa kemudian seluruh orang berbicara di depan selalu mengucap syukur. Ada 4 hal untuk wujud syukur. Wujud syukur ini bisa kita wujudkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa raqsul syukri qaulul alhamdulillah. Pangkal dari rasa syukur itu adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah sendiri harus dibaca dan diucapkan dengan dari dalam hati yang paling dalam. Tidak hanya sekedar alhamdulillah, tetapi betul-betul berangkat dari kesyukuran kita. Kalau alhamdulillah di lisan, hampir semua orang banyak yang bisa bicara. Yang agak menjadi kurang pas adalah ada kata-kata begini. Alhamdulillah banget. Kadang-kadang rotot alhamdulillah. Ini untuk masalah. Jadi kadang-kadang ada orang berkata, gimana Bapak? Rotot alhamdulillah. Jadi rotot alhamdulillah banget. Atau bahkan kadang-kadang alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya sudah, alhamdulillah saja dan betul-betul dari dalam hati. Itu kata Rasulullah. Jadi raqsul syukri qaulul alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu ketika kita rapatkan sekali lagi tidak ada embel-embel awalnya. Karena begini, hadirin. Menawi ada orang mengucapkan alhamdulillah kemudian di awalnya ada kata-kata tak ceritanya alhamdulillah aku orang sombong. Nah itu biasanya pun orangnya sombong, mau pamer. Makanya sekali lagi alhamdulillah ini sedang dalam. Kemudian yang kedua, syukur itu adalah diwujudkan dengan sujud. Ada 2 sujud yang sebagian besar orang mukmin, sebagian besar orang muslim jarang melakukan. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua adalah sujud tilawah. Bahkan di masjid tertentu ketika ada ayat sajdah yang dimana mestinya sunnah untuk melaksanakan sujud tilawah, itu kadang-kadang bingung. Jadi kadang-kadang dia di tempat kami saja pernah dia ada imam yang membaca ayat sajdah kemudian langsung sujud dari berdiri. Itu jamaah bilang subhanallah. Ya imam ya terus saja karena bukan salah, tetapi karena membaca ayat. Jadi ayat sajdah itu ketika dibaca
di luar maupun di dalam sholat ada kesunahan untuk sujud, ada kesunahan untuk sujud. Kemudian sujud yang kedua yang saya bilang yang jarang dilakukan adalah sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan untuk menyatakan syukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang insidensil, bukan sesuatu yang terus menerus. Karena pernah terjadi di cerita tentang pengampunan, saya cerita tentang Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau ini pernah selalu berdekatan dengan seseorang ini setiap kali selesai sholat, rampungan zikir dan seterusnya, dia sujud. Ditanya lagi, kamu sujud apa? Sujud syukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri pagi hari ini saya bisa sholat berjamaah dan seterusnya. Kemudian diterangkan oleh beliau bahwa sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang sifatnya insidensial, tidak terus menerus. Kita sujud syukur. Itu yang kedua, cara bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah cara bersyukur itu adalah sebagaimana di dalam surat Al-Duha. Di ujung surat Al-Duha Allah mengatakan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan hendaklah dari apa yang Allah berikan kepadamu, nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, cerita-cerita. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan dalam rangka syukur, Dan ini harus kita wujudkan. Tidak hanya sekedar teori tetapi. Kemudian yang keempat, yang paling utama syukur itu adalah memanfaatkan yang Allah berikan berupa apapun seoptimal dan semaksimal. Itulah syukur yang paling utama. Jadi ada 4 cara bersyukur. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya hanya ingin, karena waktunya cuma 1 jam, maka saya ingin sampaikan 1 ayat saja dari surat Al-Anbiya menjadi gambaran. Oh iya, ngapunten ibu-ibu, ampun gerobol sakit, umum sakit kayak begini. Tentang zikir, tentang berdoa. Kita ini kalau berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah, biasanya lebih banyak permintaan daripada zikir. Kalau kita lihat para rasul, para anbiya, ketika berdoa itu ya banyak zikirnya daripada permintaan. Pagi hari ini saya ingin sampaikan sebuah ayat dari surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 terkait dengan Nabi Yunus. Ini nanti juga kaitannya dengan kita. Allah mengatakan matanuni idzaba ghadiban fadalla allan naqdir alaihi fanata fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni wadannu. Dan ingatlah ketika Zunnun, biasa dipergunakan terjemah wadannu, dan ingatlah ketika Zunnun itu Nabi Yunus katakan, itu kata Zunnun itu adalah yang memiliki nun, dan nun itu adalah nama ikan besar yang diciptakan secara khusus oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus. Kenapa saya katakan dirancang khusus oleh Allah? Karena Nabi Yunus berada di perut ikan itu 40 hari. Kalau itu ikan biasa, tidak mungkin orang bisa hidup di dalam perut ikan. Tetapi ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus dan namanya Nun. Makanya Nabi Yunus biasa julukannya adalah Zunnun, yang memiliki Nun. Zunnun, dan ingatlah ketika Zunnun unjid. Terjemahannya biasanya Zunnun, bukan Dannun. Kenapa? Sama dengan terjemahan begini. Kalau panjenengan membaca hadis An Abi Hurairah, itu bahasa Indonesia adalah dari Abu Hurairah, bukan dari Abu Hurairah. Kenapa kalau bahasa Arab Abi? Karena ada anak, seterusnya sama dengan
Idzahaba ketika Nun tadi atau Nabi Yunus itu pergi menghadapkan dengan marah. Hadirin kita tahu lah cerita Nabi Yunus. Oke sekalian macam. Sebetulnya seorang mukmin itu wajib menghafal nama-nama Nabi, nama-nama Rasul maksud saya. Itu sebanyak 25 itu. Mestinya hafal mestinya. Dan apalnya bukan hanya namanya, tetapi sedikit tentang cerita tentang dia. Mestinya begitu mestinya. Tapi sekarang ini tidak banyak dibahas, karena dianggap sesuatu yang tidak perlu. Padahal ini sangat perlu, bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan. Karenanya hadirin, selain kita sering membaca yang lain, cerita tentang Nabi itu juga perlu kita baca. Saya lanjutkan. Idza dengan ketika Nabi Yunus pergi dengan perasaan marah. Jadi Nabi Yunus itu berdakwah lama, gak ada yang rekon. Kalau dai sekarang ini enak, seperti pengajian anak tadi, sudah fatah dan orang APKP. Beda dengan para Nabi, para Rasul, termasuk Nabi Yunus. Ini beliau sampai marah, putus asa. Itulah sebabnya barangkali kenapa jadi nabi atau rasul itu kan banyak. Nabi dan rasul itu banyak. Yang benar-benar sabar menghadapi umat itu ya hanya 5 ulul azmi itu. Yang lainnya termasuk Nabi Yunus termasuk yang tidak sabar. Dan dia perasaan marah sudah berdakwah sekian lama, nggak ada yang terlalu memperhatikan gitu. Hanya beliau pergi dengan baik. Fadhanna an naqdir alaih. Dan dia mengira bahwa kami tidak akan menegur dia, akan membiarkan dia. Seakan-akan Nabi Yunus itu mempunyai perasaan aku lupa ya alasan. Dan secara manusiawi memang ya bisa diterima. Tetapi karena dia seorang rasul, tentu apapun yang dia lakukan tentu melihat atau menunggu dulu komando dari itu. Tetapi dia langsung saja memutuskan sendiri, bahkan dengan perasaan marah. Jadi dia berpikir Allah akan membiarkan. Tetapi kemudian ditegur oleh Allah dengan dimasukkan ke perutnya. Fanada fil dhulumat. Fanada, dan kemudian dia berseru, dia berdoa fil dhulumat, di dalam kegelapan. Hadirin, waktu ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fil dhulumat, dalam kegelapan. Bukan fil dhulmi, dalam kegelapan. Padahal diterjemah biasanya fil dhulumat, di dalam kegelapan, karena berada di perut ikan. Kalau di dalam perut ikan saja itu maksudnya fil dhulmi, tetapi Allah mengatakan fil dhulumat, di dalam kegelapan. Karena yang dialami oleh Nabi Yunus tidak hanya gelapnya di dalam perut ikan, tetapi kegelapan dari perasaannya sendiri, yaitu dengan marah karena tidak sabar menghadapi umatnya. Ini termasuk kegelapan, termasuk kesalahan. Meskipun sekali lagi ukuran manusia biasa, tetapi kalau ini Nabi, maka ini adalah kesalahan. Banyak lagi, termasuk dia mengira bahwa tidak akan ditegur oleh Allah dan seterusnya. Itu termasuk kegelapan dalam hati. Kemudian dia berseru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seruannya itu atau ungkapannya hanya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tiada sesembahan yang hak untuk disembah illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu sekalian, perhatikan di kalimat yang diserukan oleh Nabi Yunus itu tidak ada doa sama sekali. Hanya ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sesembahan kecuali hanya Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah.
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu saja yang beliau katakan. Tetapi anehnya di ayat berikutnya, di ayat yang ke-88, Allah mengatakan fastajabna lahu. Aku kabulkan doa dia. Padahal kan tidak ada doanya, tidak ada permintaan. Jadi doanya Nabi Ibrahim yang mengatakan, Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi di ayat berikutnya Allah mengatakan fastajabna lahu. Aku kabulkan doa dia. Ini yang perlu dijilani oleh orang ini. Apa dia harus diri bahwa doa itu sebaiknya tidak terlalu rinci, global saja. Termasuk Nabi Yunus ketika berdoa hanya itu yang diucapkan, tetapi di dalam hatinya punya semangat, ya Allah, mudah-mudahan aku segera keluar dari penderitaan ini. Ya seperti itu mestinya. Jangan terlalu banyak apalagi seperti mendikte Allah. Allah itu Rabb kita, Tuhan kita. Tentu kalau kita meminta nggak boleh maksa, tidak boleh memaksa. Bahkan kalau bisa ya banyak zikirnya daripada permintaan. Seperti Nabi Yunus. Sekali lagi Nabi Yunus tidak minta apa-apa, tetapi Allah mengatakan fastajabna. Aku kabulkan doa dia. Kemudian yang menarik lagi Allah mengatakan manajjainahu, dan aku merdekakan, aku bebaskan dia minal gham. Gham itu artinya kalau dalam bahasa terjemahannya adalah kesedihan. Aku bebaskan dari kesedihan. Dalam bahasa agama ada dua kata yang artinya sama, gham dan ham. Gham itu kesedihan yang tahu sebab. Kalau ham itu kesedihan yang tidak tahu sebabnya, kalau dan seterusnya. Dan itu bisa terbebas dengan doa seperti doanya Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini yang menjadi menarik. Allah mengatakan wa kadzalika, dan demikian pula lah nunji, aku akan bebaskan al-mu'minin, orang-orang mukmin. Artinya orang-orang mukmin seperti kita. Insyaallah yang ada semua yang mukmin. Kalau kita kepingin bebas dari gham, kepingin bebas dari kesedihan, kepingin bebas dari segala macam yang menggalaukan, maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni. Karena Allah mengatakan kadzalika nunjil mu'min. Demikian pula lah aku akan bebaskan orang-orang mukmin dari kesedihannya kalau dia berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni. Itulah sebabnya sekali lagi hadirin, kita ini perlu membiasakan diri dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang sangat dianjurkan, dan ini akan menjadi sesuatu menjadi bibit untuk isi di surga kita. Itu adalah zikir. Zikir yang sangat dianjurkan adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Itu doa yang kalau bisa setiap habis subuh dan habis asar dibaca. Habis subuh dan habis asar. Kalau ulama-ulama dulu sering menyebutkan jumlah 100. Ini dalam rangka untuk memotivasi agar memperbanyak. Dan orang yang mau membaca ini, kemudian ada hadis lain yang menganjurkan untuk membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka kadang-kadang hadis ini digabung, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Doa-doa semacam ini atau zikir-zikir semacam ini perlu dibiasakan. Dan inilah yang akan membebaskan kita dari kesedihan. Cuman hadirin, kita ini kadang-kadang melafalkan sesuatu hanya di bibir. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW ketika berbicara tentang takbir Idul Fitri dan Idul Adha, beliau pernah mengatakan begini: tidak ada hari raya bagi orang
yang takbir, zikirnya, takbirnya hanya Jibril. Dan ini terjadi dengan kita. Kebanyakan kita kalau zikir ya apa saja. Bahkan doa saja sampai sakit apanya doa nggak ngerti isinya doa itu. Ini perlu perlu dikoreksi, Makanya kalau kita memperhatikan para nabi dulu, para rasul dulu, kalau berdoa itu hampir berupa zikir, tidak berupa permintaan. Kebalikan kita ini kan ada zikirnya sedikit, doanya banyak. Apakah tidak boleh? Jawabannya boleh, cuma tidak terlalu elok. Eloknya ya banyak zikirnya, permintaannya sih. Jadi apalagi kadang-kadang kita ini berdoa atau meminta kepada Allah itu sangat rinci. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang kecil saja mau ada kita ada dopresnya sebetulnya apa bunyi ya Allah berdoa nanti saya dapat doa kekecilan terlalu kecil untuk dimintakan kepada Allah. Makanya minta itu yang gede-gede, yang besar-besar, anak soleh dan seterusnya, keluarga yang bahagia dan seterusnya. Itu yang penting sebenarnya. Bahkan hadirin, kalau panjenengan besok ada sebuah hadis yang sangat populer, dan hadis ini sayangnya tidak banyak dipopulerkan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa hadis ini sangat sekali, bahkan mutawatir. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan bahwa afdhalud doa qaulul alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Kalau sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Tapi afdhalud doa alhamdulillah. Panjenengan cermat. Alhamdulillah itu tidak ada permintaan. Tetapi Rasulullah mengatakan afdhalud doa. Sebaik-baik doa. Kenapa ini dikatakan oleh Rasulullah? Karena sekali lagi doa itu memang mestinya berupa sesuatu yang jauh Allah. Karena kita ini tidak ada apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, saya selalu mengatur kemana-mana ketika kita ini bisa baik, ketika kita bisa santap ibadah dan seterusnya. Jangan sekali-kali timbul dalam hati perasaan lebih dari Allah. Dan ini penyakit. Ada banyak pertanyaan kalau kita membaca sejarahnya Imam Al-Ghazali. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, wahai Syekh, saya ini zikirnya banyak, baca Quran juga banyak, tapi rasanya masih banyak godaan syaitan kepada saya. Katanya oleh yang sering berzikir dijauhi syaitan. Tapi saya selalu berdoa, selalu berzikir, selalu baca Quran, tapi saya masih ada syaitan yang menggoda. Hadirin, saya perlu maklum. Ini sering disampaikan di mana-mana. Ini kemarin juga saya sampaikan di ibu-ibu di Pondok Kabupaten. Maksudnya rumah dinas. Saya sampaikan bahwa ketika kita menghalau anjing, menghalau bau, ketika kita menghalau dengan pukulan, dengan batu dan seterusnya, dengan lemparan, sementara kita membawa sesuatu yang sangat disukai oleh anjing itu, ya dia boleh terus, akan selalu terus. Kita membawa taruhlah anjing suka balungan, kita bawa balungan, bawa celokan, anjing kita usir-usirnya tetap marah. Demikian pula dengan syaitan. Syaitan itu memang panas dengan kita. Tetapi kalau dalam hati kita masih ada kekangenan setan. Karena setan itu salah satunya yang paling berat atau yang paling disukai oleh setan adalah ujub, merasa bangga, merasa lebih dari yang lain. Ini yang menyebabkan kita ini terparang setan terus. Makanya saya selalu ajarkan
apapun baik. Ingat kita selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya atas pertolongan. Kita bisa baik, kita bisa menghindari ketidakbaikan semata-mata adalah karena pertolongan. Makanya ketika kita melafazkan sesuatu, termasuk tadi yang dikatakan oleh Rasulullah doa alhamdulillah. Ketika kita melafazkan alhamdulillah, maka harus dari dalam hati bahwa seluruh pujian itu adalah milik Allah. Kalau kita dipuji, ya wajar, terutama anak-anak dan seterusnya. Sebagai orang tua tentu kita sok puji anak-anak kita. Itu dipersilahkan untuk memotivasi. Tapi bagi orang-orang yang sudah dewasa, ya tidak perlu pujian, tidak perlu lagi puji. Meskipun rata-rata semua orang yang kalau dipuji suka senang, tetapi mestinya dikembalikan. Kalau kita melafazkan alhamdulillah dengan sungguh-sungguh, maka semua pujian yang dilontarkan oleh seseorang kepada kita, maka itu kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu sampai membanggakan diri, itu akan menjadi makanan yang disukai oleh syaitan. Betapapun panjenengan beribadah dengan baik, berzikir banyak, syaitan akan tetap datang, Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dalam hal ini adalah puasa. Puasa itu saya selalu mengatur, harapannya adalah harapan hati, harapan rohani, harapan rohani. Jadi kalau ada orang apal hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sumu tasih, berpuasalah kamu supaya sehat, maka kasih itu yang dimaksud oleh Rasulullah, supaya sehat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah sehatnya jiwa, sehatnya rohani, sehatnya hati. Dan ini yang digarap oleh puasa kita, digarap oleh puasa. Kalau ini kan sosok kadang-kadang sok iskan, merasa pas ketika orang mengatakan begini. Kebetulan pagi ini kan kita sudah memasuki hari yang ke-22 dari puasa. Ada yang mengatakan begini, orang kerosok kok wis 12. Nek kula kerosok banget. Kerosok banget. Ada cerita tentang bagaimana para sahabat dulu ketika ditinggalkan puasa nangis-nangis. Iya, apa kelasnya dia. Tapi nek kelasnya kan dia kan tinggal puasa di malas. Malas-malas itu kalau mau ada untuk tahan, itu mesti harus kembali. Hadirin tidak perlu berlebihan di dalam beragama. Makanya ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul selalu juga menyampaikan ini. Ittaqillah mastaqam. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Cuman semampunya itu benar-benar ditenang. Bukan semau tapi semampu. Semampu itu. Dan semampu di sini tentu ya berusaha sempurna. Tetapi sekali lagi setiap kali kita melaksanakan ibadah, setiap kali kita melafazkan sesuatu, yang penting sentuhkan ke hati, sentuhkan ke hati. Termasuk kalau ini pas waktu kultum terawih, saya mengatakan kelulusan masjid ini bukan memfasilitasi orang yang mau iktikaf di sini. Kita diminta untuk mendaftar. Maka dia juga minta apa iktikaf yang kita daftar. Daftar di sini sebetulnya hanya lebih kepada persiapan untuk sahurnya. Jadi kan sahur. Kalau nggak daftar pada kurang. Makanya harus kita. Bukan iktikafnya yang didaftar. Tapi supaya kita lebih tahu atau lebih pas menyiapkan, tidak berlebih tapi juga tidak kurang. Itu maksudnya. Tetapi pas waktu malam 21 kemarin, saya kan kesini jam 1. Yang iktikaf itu aku tahu 80% lebih tidur. Kalau tidur sambil duduk itu nggak masalah, artinya dia sedikit kemudian ke kantor. Ini tidur, aku tidur terletak dan di masjid.
seakan-akan menyongsong Lailatul Qadar itu cukup dengan tidur di masjid. Tidak, yang namanya iktikaf hadirin. Ini tinggal beberapa hari. Yang namanya iktikaf itu ya berdiam diri di masjid untuk kemudian berdiam diri itu bukan menengahi, tapi ya ada laki-laki yang kita harus lakukan. Bisa membaca Quran, bisa berzikir, bisa berdoa. Yang paling puncak adalah bertafakkur. Ini tadi malam juga sudah saya sampaikan. Tafakkur itu artinya berpikir-pikir, menganalisa. Makanya dulu itu ketika Ramadan itu, para ulama-ulama itu menghasilkan kitab, menghasilkan karya tulis. Karena dia tafakkur. Ketika itu tafakkur. Makanya saya selalu ajarkan ketika kita iktikaf, kalau memang benar-benar kepingin iktikaf, ya iktikaflah kemudian berpikir. Tafakkur yang hasilnya adalah tasyakkur. Jadi berpikir-pikir yang kemudian menimbulkan tasyakkur atau kesyukuran kita. Dan ini yang mestinya dilakukan. Mestinya dilakukan. Hadirin, termasuk membaca Quran itu kan memang ada target untuk khatam sebagai silahkan. Itu namanya membaca dengan warattilil Quran tartila. Itu ya sebanyaknya. Tetapi ada juga tilawah. Watlu uhiya ilaika. Bacalah sesuatu yang diwahyukan kepada Muhammad, termasuk kepada kita. Kita diminta untuk membaca. Dan membaca dan mengerti tilawah itu yang berpikir itu yang yang kita lakukan. Makanya para ulama dulu itu ketika puasa seperti ini, ketika bahkan ada yang khatam sehari semalam itu khatam sekali, bahkan lebih ada juga. Ini kelasnya mereka. Tapi kelas kita paling tidak. Hadirin ketika kita iktikaf, ya iktikaf tenang, betul menyongsong Lailatul Qadar hanya dengan tidur di masjid. Kalau tidak, kalau mau membawa anak kemudian disiapkan bantal, saya tidak masalah. Ini sing sepuh juga tidur dengan bantal itu. Bawa bantal dari rumah, sare terliki. Seakan-akan sudah iktikaf dengan baik. Hadirin, saya selalu matur. Ada sebuah renungan yang barangkali perlu kita renungkan dari sabda Rasulullah. Dan ini juga terkait dengan puasa. Rasulullah pernah mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali rasa kantuk. Ini perlu dikoreksikan, perlu dilihat dari 22 hari kita puasa. Sudahkah ada perubahan yang sedikit hati kita, posisi hati kita, rohani kita? Bagaimana kepekaan kita kepada penderitaan orang lain? Bagaimana tumbuhnya cinta kita kepada sesama? Karena puncak dari agama ini adalah pandainya kita dalam beribadah sosial. Ibadah sosial itu adalah ibadah yang sebetulnya ketika kita beribadah secara ritual kepada Allah tidak terlalu sempurna, maka dendanya adalah ibadah sosial. Ibu atau bapak yang sudah sepuh yang tidak bisa lagi puasa, atau ibu-ibu yang sedang menyusui atau hamil, ketika tidak bisa berpuasa yang adalah merupakan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dendanya adalah fidyah. Fidyah itu adalah memberikan makan kepada orang miskin. Dan ini berupa namanya ibadah sosial. Tetapi tidak sebaliknya, ketika sosial kita jelek, tidak bisa kita ganti dengan sholat semalam sekali. Tidak bisa.
Makanya puncaknya adalah sebagaimana Rasulullah SAW ini sering saya sampaikan karena biasanya menghadapi banyak orang. Rasulullah SAW sering mengatakan, bukan hanya sekali, tapi sering mengatakan. Beliau mengatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah siapapun yang ada di muka bumi, maka kamu akan dicintai yang di langit. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin meraih cintanya Allah, maka tidak bisa tidak kita harus mencintai sesama. Tidak bisa tidak harus mencintai sesama. Berbicara masalah cinta, kita ini kadang-kadang orang-orang sekarang suka memasalahkan hal-hal yang sebetulnya ekspresi cinta. Misalnya, ini kan mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran yang di dalamnya adalah ada tulisan firman-firman. Ada orang yang mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membaca firman-Nya. Setelah membaca Quran itu dicium Quran. Itu ada yang masalahkan. Tidak ada dalilnya zaman Rasulullah. Apa tidak dia berpikir? Zaman Rasulullah belum ada Rasul. Bagaimana Rasulullah melakukan? Zaman sahabat saja masih sangat sedikit Rasul. Itu pun dituliskan. Artinya kalau ekspresi cinta itu tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil. Kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencium mushaf yang pertama tidak. Yang menjadi masalah sekarang kadang-kadang karena begitu tidak menghargainya akan mushaf Quran. Mushaf Quran kan harus diletakkan di bawah lutut kita. Bahkan membaca Quran tidak ada lepeknya sama sekali, diletakkan di bawah, kemudian aku dia berikrar. Ini secara etika tidak benar. Secara etika tidak benar. Kadang-kadang dikejar. Zaman Rasulullah kan tidak ada, zaman Rasulullah tidak ada. Kata-kata kalau tidak ada contoh dari Rasulullah jangan dilakukan. Ini kesalahan. Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau panjenengan membaca Quran, kan ada panjenengan mesti belajar ilmu tajwid. Zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, tidak ada ilmu tajwid. Bagaimana? Yang ada adalah praktek tajwid. Makanya sering saya dalam guyonan mengatakan bahwa ketika seandainya sekarang ini ada Ali bin Abi Thalib yang adalah merupakan orang yang sangat pandai, waktu itu bahkan dipuji oleh Rasulullah. Seandainya sekarang beliau ada ditanya, wahai Ali, kalau ada non mati ketemu mem bacaannya apa? Ali yang mesti nggak jawab, nggak ada. Zaman Rasulullah nggak ada, ini ada idgham guna, ini ikhfa, ini nggak ada. Apakah kemudian nggak boleh? Ya boleh kan, semua orang yang belajar Quran mesti belajar itu. Tetapi sekali lagi zaman Rasulullah tidak ada. Makanya hadirin saya ingin ajarkan kita semua, ketika kita ingin menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hargai Quran. Jangan letakkan Quran di sembarang tempat. Sering saya guyonan di banyak pengajian, terutama pengajian yang membaca Yasin. Bagaimana kita bisa mendapatkan barokah dari Al-Quran, bisa mendapatkan pertolongan syafiat dari Al-Quran, kalau kita sendiri tidak menghargai Quran itu sendiri. Kadang-kadang setelah selesai Yasin itu kan bagian dari Quran. Kadang-kadang ditunggu ilaqah, ditunggu kacamata, ditunggu hadirin saya ingin selalu sampaikan bahwa ekspresi cinta itu harus sekali lagi yang biasa melakukan mencium mushaf teruskan. Meskipun ada orang yang melarang. Kalau mereka mengatakan zaman Rasulullah belum ada, ya memang nggak ada mushaf. Sama dengan dibalik saja. Zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang melarang
Hadirin seperti ini akhir-akhir ini begitu sangat banyak. Jadi malam saya sempat membahas sedikit tentang doa. Sekarang ini banyak doa yang dimasalahkan. Termasuk doa berbuka puasa Allahumma laka syukur wa bika amantu wa ala rizqika aghfirtu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ini sekarang dimasalahkan. Tadi malam sudah saya sampaikan bahwa doa ini seandainya tidak ada hadis yang mendasari sekalipun tetap boleh dibaca. Kenapa? Karena doa itu bebas. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kamu selesai membaca Quran, kamu selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoa. Dan kata Rasulullah SAW mengatakan, "Berdoa berdoalah kamu kepada Allah semau kamu." Semau itu ya terserah kita mau minta apa, berbahasa apa terserah. Dan yang dipopulerkan sekarang oleh orang-orang tertentu itu adalah doa yang berbunyi Zahabat Dhamma Wabtalatil Uruku Wazabatal Ajul Insya. Itu memang hadis, dan hadisnya memang sangat hadis yang berbicara tentang doa. Tetapi doa ini mestinya dibaca setelah kita minum, karena kata-katanya kan Zahabat Dhamma, telah hilang rasa. Kalau belum minum ya bukan mungkin. Kejelian semacam ini hadirin perlu dikembangkan, karena kita tidak bisa beribadah tanpa ilmu. Makanya ilmu ini sangat penting di dalam mendasari ketika kita melakukan apapun. Makanya puasa itu hadirin, termasuk puasa ini harus kita lakukan dengan sepenuhnya dengan dasar ilmu yang jelas. Saya selalu mengatur ini karena memang tidak bisa tidak. Karena pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kalau dalam bahasa umum barangkali nek lakoni apa-apa ya ilmu apa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya harus tahu. Tapi jangan kemudian karena belum tahu ilmunya kemudian tidak melaksanakan, tidak seperti itu maksudnya adalah ketika kita memang belajar, semangat untuk belajar itu harus kita selalu kembangkan, bahwa tidak bisa tidak kita ini ketika beribadah. Kalau mau, ini juga sering saya sampaikan, ada sebuah istilah di dalam agama kita yang disebut dengan ihsan amal yang ihsan. Amal ihsan itu adalah amal kebaikan kita. Amal yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai amalan kita. Dan amalan ini paling tidak memiliki 4 komponen yang harus dimiliki oleh orang yang beramal. Termasuk kelompok yang mau. Termasuk beramal dalam arti mengembangkan sesuatu, termasuk beramal melakukan sesuatu, dan bahkan terkait hati, terkait pikiran. Itu harus ada ilmu. Yang komponen yang pertama adalah ilmu atau paham. Jadi kalau orang melaksanakan sesuatu, termasuk melaksanakan puasa, harus paham betul apa tujuan puasa dan seterusnya. Saya juga selalu matur bahwa la'allakum tattaqun dengan puasa itu bukan jaminan. Semua orang puasa mesti takwa, tidak. Sangat tergantung kualitas puasa, dan kualitas puasa sangat tergantung ilmu. Oleh karena ini la'allakum tattaqun ini sekali lagi bukan jaminan, tetapi ini loh kata Allah, ini loh jalan sing rotok bypass cara mencapai takwa. Rotok bypass untuk mencapai takwa. Karena memang ketakwaan itu untuk dicapai sulit, dan bypassnya salah satu jalan yang agak cepat itu adalah dengan puasa, terutama puasa Ramadan. Karena apalagi dengan didasari oleh keinginan. Dan ketika sudah berilmu, tentu kita harus yakin. Ini juga meskipun yang saya sampaikan di mana-mana, mungkin yang sering ketemu saya akan bosan karena sudah kali saya sampaikan.
Ada seseorang, saya dulu pernah kerja di daerah Jawa Timur di Sidoarjo, dan saya biasa jemaah maghrib isya subuh di masjid seperti itu. Ada seseorang setiap kali habis salat, ampun terjadi, selalu bapaknya itu ditempelkan ke keramik di depan, keramiknya memang agak dingin. Dia selalu setelah salat langsung maju, bapaknya ditempelkan. Saya penasaran, saya tanyakan kepada saudara saya, Pak, itu memang kok selalu setiap habis salat kok ditempel ke batu di keramik. Dia mengatakan begini, Mas, tiang ini dulu itu sukanya kalau habis sholat itu salaman terus sebelah-sebelah. Kemudian ada orang yang datang berceramah bahwa salaman habis sholat itu tidak ada adanya, dan termasuk bid'ah, dan bid'ah itu diberangkat, dia tidak mau salam. Kemudian ada orang yang lebih pintar lagi, baru pulang dari Arab Saudi, sholat kuliah misalnya. Dia cerita bahwa salaman habis sholat itu tidak ada masalah karena itu di luar sholat, maka tidak ada bagian, bukan merupakan bagian dari ibadah yang mahdoh, maka silahkan, dan itu sangat berpahala. Dan bahkan ketika bersalaman itu akan berguguranlah dosa-dosanya. Dia lakukan salamannya. Tapi satu saat lagi ada yang datang lebih pintar lagi, dia anggap lebih pintar lagi. Dia mengatakan tidak boleh dan itu haram. Nah kemudian dia bingung, daripada dicek salaman sebelah itu tak maju. Ini terjadi dan itu betul-betul terjadi. Dan sekarang ini banyak orang yang seperti itu, bingung. Bahkan saya pernah tapi tidak di sini, di daerah Semarang, pas waktu saya pergi dan sholat, setelah sholat sebelah saya anak muda, saya ajak salaman, dia mengatakan, maaf Pak, saya tidak bisa menerima salaman panjenengan karena ini adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau batin-batin itu sekakean macam-macam, nggak cek kenapa harus macam-macam. Hadirin sekali lagi kita mesti tahu ilmunya dan kemudian yakin. Dan kalau yakin maka kita tidak akan gampang berubah, tidak gampang berubah karena orang-orang orang lain. Jadi kalau kita sudah yakin ya sudah, kita jalani aja. Dan komponen yang ketiga adalah ikhlas. Ini juga sempurna yang saya sampaikan. Ikhlas itu perlu dijaga, Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu perlu dijaga. Karena kadang ada orang yang ikhlas pada satu saat tertentu, di saat yang lain berubah. Misalnya ada orang berhaji dengan sempurna, dia belajar tenanan, manasik haji dan seterusnya. Dia kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji dengan sempurna dengan baik. Sunnah-sunnahnya juga banyak dilakukan. Selepas dari pulang haji, dia kemudian pulang ke rumah. Tentu kan sudah menyadari, kalau di Indonesia kan menyiapkan aturan haji. Ada tangga, muntah, buatan yang tulisan haji, buatan kormor. Dia mengatakan waktu itu haji itu masih 25 juta. Dia mengatakan selalu orang itu haji. Ini menggugurkan apa yang telah dilakukan. Dan itu banyak. Tetapi ibu bapak sekalian juga jangan gampang curiga dengan orang yang biasa memasang haji di depan namanya. Karena ada yang tujuannya baik. Ada orang haji baru sekali, bahkan dia tidak terlalu pintar dalam beragama, tetapi dia selalu kalau namanya nyebut nama itu ada halnya. Ditanya oleh seseorang, panjenengan kok selalu menyebutkan nama panjenengan dengan hal itu? Ya Mas, saya itu ingin menjaga diri dari kemaksiatan. Dengan adanya hal itu, saya kalau bermaksiat kan jadi malu. Katanya gitu, ini kan api. Tetapi sebaliknya ada orang yang berhaji berulang kali, nggak pernah menyantumkan haji. Banyak orang yang kalau boleh api, terus haji berulang kali orang kalau haji ini. Tetapi kemudian ada orang yang bertanya, Haji, panjenengan itu sudah berhaji berulang kali, tapi tidak pernah mencantumkan nama panjenengan dengan haji. Sebaliknya alasannya juga contoh jelai, dia mengatakan, Mas, aku jadi
hura-hura, aja seni karaoke, ada gor-gor nanti berapa-berapa. Ada apa tulisannya hati kan ada tidak isim. Tapi kan kebalikan. Jadi makanya sangat tergantung hati. Makanya harapan ibadah, seluruh ibadah itu harapannya apa? Harapannya apa? Makanya kita siapkan ketika kita ketemu Ramadan, benar-benar hati dan rohani ini kita libatkan dalam seluruh aktivitas ibadah kita. Supaya apa? Supaya maksud dan tujuan dari ibadah yang dituntutkan itu benar-benar menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Sekali lagi amal bertatapan itu bukan jaminan. Hadirin, kemudian setelah ikhlas, yang keempat komponen agar apa yang kita lakukan itu termasuk ihsan amal adalah istimrar. Istimrar itu terus-menerus, ajak. Ajak itu ada ajak harian, ada ajak mingguan, ada ajak dan seterusnya. Pokoknya ajak. Ada yang ajak khatam Quran itu di Ramadan juga ada. Kalau itu diajak ya ada. Tetapi mestinya saya selalu mengajak pada siapa. Jangan lewatkan hari tanpa membaca Quran. Sekali lagi, jangan lewatkan hari tanpa membaca. Kalau bisa setiap hari harus baca Quran. Meskipun hanya sebentar. Alhamdulillah di pemerintahan namanya ini, kalau pagi pas waktu hari kerja, kita mewajibkan untuk memulai dengan membaca Quran. Kalau Ramadan. Nah, mestinya ini diabadikan di waktu-waktu yang lain. Karena Ramadan ini kan training, hasil dari training itu ya di 11 bulan yang lain, termasuk kebiasaan sholat. Hadirin yang ingin berkembang sholat di luar Ramadan. Kalau di Ramadan ini ya banyak sholat yang luar biasa. Sampai-sampai waktu saya kecil ada istilah Om sholat. Saking orang biasa sholat terus diungsum. Nah tentu sekali lagi ini baik, tetapi kemudian lebih baik kalau diteruskan di dalam. Kita istimror. Makanya ketika berbicara di depan, ketika habis sholat isya atau habis sholat subuh, saya selalu mengatur bahwa kebiasaan sholat wajib secara berjamaah itu harus selalu dilakukan dan diusahakan sebelum berjamaah. Karena sejak disyariatkannya sholat, Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib sendiri. Tidak pernah sholat wajib sendiri. Makanya yang paling besar itu usaha. Hadirin terakhir terkait dengan yang bicara sholat. Ibu bapak sekalian sering melihat orang ketika sholat sunnah itu kalau duduk pas waktu tahiyat akhir itu duduknya tetap iftirash. Iftirash itu duduk seperti duduk di antara dua sujud. Itu banyak. Di sini juga banyak. Dilarang kalau sholat sunnah itu memang Rasulullah pernah melakukan duduknya tetap iftirash. Kalau ada sebuah kali ya itu tetap sunnah, selamanya sunnah. Tetapi yang lebih sering dilakukan Rasulullah lakukan ketika tahiyat akhir pada duduknya tidak iftirash. Tapi duduk kalau itu duduk tahiyat akhir itu kesunahan. Tetapi kalau ada orang seperti ini ya sama termasuk ketika mau bangun dari sujud, mau berdiri itu kan ada yang duduk. Itu juga ada hadis. Tapi hadis ini kebetulan hadis ahad dan kebetulan yang sering Rasulullah tidak duduk. Tinggal pilih. Tapi kalau ada orang duduk ya tetap kalau dia menyatakan diri seperti itu terus ya silahkan. Karena memang tetapi kita ini dipilihkan oleh orang-orang ahli fikih, orang-orang ahli syariah, dipilihkan ya tetap tidak duduk. Tetapi kalau duduk dalam baca karena pernah baca hadisnya ya tidak apa-apa. Karena apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang itu merupakan kesunahan, ya sunnah selamanya.
Yang saya kadang-kadang adalah ada Rasulullah SAW itu pernah sekali lagi pernah sekali seumur hidup beliau sholat subuh qadha. Sholat subuh tidak pada waktunya. Sholat subuh sudah ada seperti sekarang, sudah panas. Setelah beliau terang, kesel sampai semua jamaah semua sahabat, kemudian Rasulullah SAW pamit sari. Kemudian Bilal mengatakan, monggo Nabi, makin kalau bangun saya bangunkan, saya yang menjaga. Ternyata Bilal bisa, semuanya saya dan bangunnya karena kepanasan sinar matahari. Padahal dia belum sholat subuh. Ya ketika bangun langsung sholat. Dan itu contoh qadha yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan di hadis ini banyak bisa lihat di hadis-hadis. Ada orang menganggap bahwa biasanya anak-anak santri anyaran di pondok-pondok tertentu tidak terlalu disiplin sholatnya. Itu kadang-kadang selalu kalau sholat subuh itu mesti ngomong. Dia mengatakan sudah ada contohnya dari Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sekali saja termasuk sunnah. Buat benar. Jadi seperti ini kita harus beli dan kita harus tahu dalilnya, kita tahu harus hujahnya dan seterusnya sehingga lepas tahu ideologi di dalam beribadah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Hadirin, kampunten karena sudah jam 7, saya akhiri dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah belajar agama, untuk selanjutnya kita praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, anak turun kita, mudah-mudahan terhindar dari fitnah zaman, terhindar dari fitnah dajjal, sehingga mereka dan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan soleh, sehingga mereka selalu berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua termasuk keluarga kita secara keseluruhan, anak turun kita semua mudah-mudahan senantiasa menjadi penegak sholat dan mewujudkan hasil sholatnya di dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan kita kapanpun dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah nas'aluka al-fawza wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Rabb taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana ya Allah. وتلاوة القرآن يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والعافية والسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.